Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dari kelas B Hubungan Internasional dengan NIM F022036 Universitas Sulawesi Barat. Nah, untuk kali ini saya akan membahas kembali materi dari mata kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Nah, pertama saya akan membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik maupun pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menguntungkan diri sendiri dan dengan cara merugikan orang lain maupun merugikan negara. Korupsi terjadi karena adanya sifat keserakahan, kesempatan maupun kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang dengan mengatasnamakan kekuasaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis korupsi. Yang pertama adalah terkait keuangan negara. Artinya, tindakan yang dianggap merugikan dan berpotensi pada negara dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikorjo, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan sama halnya dengan menyalahgunakan jabatan, seperti seorang pejabat pemerintah dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan penggelapan laporan keuangan ataupun menghilangkan barang bukti dengan tujuan menguntungkan diri namun dengan cara merugikan negara. Selanjutnya, suap menyuap merupakan tindakan memberikan uang ataupun berupa hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah agar dapat menutupi segala tindakan yang bertentangan dengan kekuasaannya. Selanjutnya adalah pemerasan. Tindakan yang dilakukan pegawai negeri bertujuan untuk menguntungkan diri dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, seperti membayar atau menerima potongan. Selanjutnya adalah terkait dengan pembuatan curang, yaitu melakukan kecurangan dalam mengada atau pemberi barang yang merugikan orang lain atau bahkan terhadap keuangan negara. Selanjutnya adalah gratifikasi, seperti pemberian uang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas perjalanan wisata yang diberikan secara cuma-cuma dan gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi. Ada dua faktor yang memengaruhi terjadinya korupsi. Pertama adalah faktor internal, yaitu seorang koruptor tidak jauh dari sifat yang namanya tamak, merasa selalu serba kekurangan, selalu mementingkan diri, sibuk memperkaya diri dengan mengikuti orang lain. Dan juga aspek sosial. Hal ini bisa terjadi akibat dorongan dari keluarga yang mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, bahkan yang bertentangan dengan hukum. Dan faktor eksternal, yaitu seperti ekonomi. Mungkin di sini kita bisa dapat memahami dampak korup terhadap ekonomi itu seperti apa. Mungkin aspek ekonomi tak jauh beda dengan sifat konsumtif, di mana kita ingin selalu memiliki ingin lebih, padahal pada dasarnya pendapatan kita itu lebih kecil. Nah, juga politis. Di dalam aspek politis, hampir seluruh orang-orang yang ada di dalamnya itu handal dalam mengatur segala hal yang mengatasnamakan kekuasaan. Dan juga organisasi, kurangnya keteladanan kemampuan dan juga lemahnya sistem pengatur manajemen ataupun pengawasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi korupsi. Sebagai mahasiswa, menurut saya cara mengatasi korupsi itu adalah dengan mengetahui terlebih dahulu jenis korupsi itu seperti apa. Karena dengan begitu kita mulai punya bayangan bagaimana tindak pidana yang akan kita terima jika melakukan korupsi. Adapun juga dengan membangun supremasi hukum dengan kuat. Kita tahu bahwa yang lebih banyak
melakukan korupsi itu justru para penegak hukum, dan disinilah para pejabat bermain dengan cara menyuap dan mencari titik aman. Dengan itu, kita perlu membangun supremasi hukum yang kuat agar dapat menegakkan keadilan yang luntur. Dan juga di sini kita bisa menciptakan pendidikan anti korupsi. Dengan jalur pendidikan mungkin menjadi jalur untuk memberantas korupsi karena merupakan wahana untuk membina generasi muda dan mengajarkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Juga dengan cara membuat hukuman jelas seperti hukuman gantung atau semacamnya agar para koruptor itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak melakukan korupsi. Dampak jika kita melakukan korupsi itu adalah pertama, meningkatkan hutang negara. Di Indonesia sendiri, jumlah hutang dengan luar negeri mengalami peningkatan. Dengan begitu, penetasan kemiskinan mengalami kesulitan. Sulitnya akses untuk lapangan kerja dan juga mengakibatkan high cost ekonomi melambung tinggi dan jauh dari jangkauan oleh rakyat miskin. Selanjutnya adalah meningkatkan angka kriminalitas. Dengan kurangnya lapangan kerja membuat rakyat miskin nekat untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri demi memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, hal tersebut akan membuat keadaannya menjadi lebih buruk lagi saat sudah ditindak pidanai. Selanjutnya juga hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Berkurangnya kepercayaan terhadap demokrasi akan membuat struktur hukum yang ada pada negara kita itu akan mengalami kekacauan. Karena dengan melakukan korupsi itu akan membuat para rakyat untuk tidak percaya lagi dengan demokrasi maupun pada hukum yang ada. Selanjutnya adalah bagaimana peran mahasiswa dalam mengatur atau mengatasi korupsi. Seperti mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk menganalisis suatu tindakan korupsi dan juga mengetahui struktur identifikasi dari segi finansial maupun hukum. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini dari mata kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.